Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Ika Nurjana, Hijrah Kuengo, Ulfa Irsana, Rizaldi Aduba, Hilya Salsabila, dan Andi Umi serta Nur Safitri akan menjelaskan tentang risiko bank syariah, khususnya risiko hukum dan risiko strategi. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen risiko bank syariah yang diampu oleh Ibu Cika Anggraini ST pada jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palu. Risiko yang pertama yang akan dibahas adalah risiko hukum. Apa itu risiko hukum? Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Nah, ruang lingkup risiko hukum ini berbeda dengan risiko yang lainnya. Dia tidak terpisahkan secara jelas dan tegas dengan jenis risiko yang lain seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, maupun risiko kepatuhan yang seringkali memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Risiko hukum dapat timbul karena telah terjadi terlebih dahulu risiko kepatuhan, misalnya pengikatan agunan tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat juga risiko hukum timbul karena risiko operasional terlebih dahulu. Misalnya, petugas bank telah lalai melakukan pengikatan jaminan dengan sempurna. Nah, menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 mengenai penerapan manajemen risiko bank umum, setiap bank diwajibkan menerapkan manajemen risiko hukum dalam setiap kegiatan perbankan yang dilaksanakan. Aturan dalam surat edaran tersebut mengharuskan setiap bank untuk yang pertama, memiliki kebijakan pengendalian risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha bank. Kebijakan untuk mengendalikan risiko hukum harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Yang kedua, bank harus memiliki satuan kerja atau sekelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch untuk menganalisis dan memberikan advice hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Nah, bagaimana cara mengelola risiko hukum? Proses pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat dalam produk atau aktivitas bank serta rencana produk atau aktivitas baru bank. Sementara dalam rangka pengendalian risiko hukum, Divisi Korporat Legal melakukan strategi risiko hukum dengan berfokus kepada 3 faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor litigasi, mencakup penanganan sengketa dalam tahap pra-litigasi, yaitu pendamping hukum, pemberi pendapat hukum. Dan yang kedua, penanganan sengketa dalam tahap litigasi, yaitu pendamping hukum, penanganan litigasi atau beracara di pengadilan, penanganan litigasi atau beracara di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pemberi pendapat hukum. Adapun kelemahan dari manajemen risiko bank yaitu tahap pratransaksi terbagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama pembuatan format standar perjanjian, kemudian pembuatan format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank, kemudian pembuatan format standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur, kemudian review dan pemberian pendapat hukum atau legal opinion atas draft perjanjian antara bank dengan nasabah, debitur, vendor maupun pihak ketiga. Kemudian pembuatan standar surat kuasa dari direksi kepada pejabat bank, review dan pemberian pendapat hukum atas draft kebijakan atau prosedur bank yang berpengaruh terhadap risiko hukum. Kemudian pendampingan atau legal assistance dalam tahap negosiasi perjanjian dengan nasabah ataupun debitur maupun pihak ketiga sesuai permintaan dari unit kerja. Kemudian pembuatan analisa yuridis atas permohonan kredit dari calon debitur.
Kemudian pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian dokumen jaminan, serta memastikan seluruh dokumen kredit telah ditandatangani dan mengikat bank dengan debitur. Kemudian pemberian legal clearance sebelum proses pencairan fasilitas kredit. Ada 4 tahap pasca transaksi. Yang pertama, review dan pengkinian atau perubahan standar format standar perjanjian. Yang kedua, review dan pengkinian atau perubahan atas format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank. Yang ketiga, review dan pengkinian atau perubahan atas format standar formulir dan komunikasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur. Yang keempat, review dan pemberian pendapat hukum atau legal opinion atas perjanjian non-standar yang dibuat oleh unit kerja. Faktor ketidakadaan atau perubahan peraturan. Ada 3 faktor ketidakadaan atau perubahan peraturan. Yang pertama, melakukan identifikasi risiko hukum dan memberikan pendapat hukum atau usulan produk atau aktivitas baru bank sesuai kebijakan internal bank berlaku. Kedua, melakukan review terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar best practice perbankan atau ketentuan baru maupun perubahan. Yang ketiga, melakukan penyesuaian atas kebijakan atau prosedur maupun standar perjanjian atau dokumen atau formulir bank sebagai tindak lanjut atas perubahan peraturan perundang-undangan atau standar best practice perbankan. Resiko strategi. Resiko strategi muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. Beberapa faktor penentu resiko strategi diantaranya: A. Perubahan peta persaingan bisnis. Persaingan bisnis berupa diantaranya karena adanya pemain baru yang muncul ke dalam industri atau munculnya substitusi baru. Dalam dunia perbankan, ada yang cukup menarik di mana bank-bank besar cenderung menganggap remeh bank-bank kecil yang baru masuk ke dalam industri tersebut, terutama di masa-masa awal bank-bank kecil tadi memulai bisnisnya. Faktor penentu resiko. 1. Adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri alternatif mitigasi resiko. A. Masuknya bank Islam baru dalam industri bisa dipandang sebagai suatu rahmat bahwa bank-bank ini akan lebih meramaikan geliat keuangan Islami yang ada. Namun fenomena ini pun perlu dianggapi dari kacamata bisnis. Jangan pernah sekalipun menganggap remeh para pemain baru yang masuk. B. Pemain baru jangan selalu dianggap sebagai musuh. Bisa saja mereka dijadikan partner dalam bisnis, sehingga praktik cooperation dan bukan pure competition lah yang dilakukan. Munculnya produk substitusi baru, alternatif mitigasi resiko terbagi atas 3, yaitu yang pertama, apapun produk baru yang muncul, Bank Islam harus berpegang teguh pada prinsip kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Jika produk baru yang ditawarkan bank Islam lain dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi bank, lebih baik untuk tidak ikut-ikutan pada produk baru tersebut. Bagian 2-nya, perlunya membentuk satu tim komunikasi yang dapat menjelaskan keunggulan produk yang dimiliki bank saat ini. Misalnya, jika bank tidak mau mengeluarkan Islamic Credit Card karena kontroversinya, maka bank bisa mengomunikasikan bahwa debit card atau setidaknya charger card adalah lebih nyaman dan damai di hati. Bank juga bisa membuat semacam brosur edukasi financial planning yang di dalamnya menjelaskan penggunaan kartu kredit yang tidak begitu direkomendasikan dan sebagainya. Dan yang ketiga, membentuk divisi pengembangan produk dan membekalinya dengan pelatihan yang berkesinambungan dan informasi update mengenai preferensi layanan nasabah. Bagian B, kurang tepatnya perumusan strategi. Perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya resiko strategi. Hal ini setidaknya bisa terjadi bila strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi bank, atau analisis lingkungan strategi yang dilakukan
ternyata tidak terlalu komprehensi atau terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategi atau strategi plan pada satu bagian dengan bagian lainnya dalam satu bank. Faktor penentu risiko. Yang pertama, strategi tidak sejalan dengan visi dan misi bank. Alternatif mitigasi risiko terbagi atas dua. Yang pertama, melakukan monitoring atas implementasi visi dan misi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan pencapaian aktual selaras dengan visi dan misi yang ada. Bagian duanya, menginternalisasikan visi dan misi yang ada dalam bentuk berbagai media komunikasi seperti acara bersama, postur, video, dan sebagainya. Analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, alternatif mitigasi risiko. Yang pertama, membentuk divisi khusus yang menangani penyusunan strategi perusahaan. Divisi ini bisa bekerja sama dengan konsultan, namun tetap harus mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan atas rumusan strategi yang akan dipilih. Yang kedua, menyusun rencana A, B, C, dan seterusnya berdasarkan analisis berbagai skenario yang mungkin timbul di lingkungan. Hal ini membuat bank lebih fleksibel dalam menjalankan strateginya karena sudah mengenal betul tentang kondisi yang akan dijalaninya. Yang selanjutnya, ketidaksesuaian rencana strategis atau strategis plan antar level strategi, alternatif mitigasi risiko. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara level strategis agar strategi yang akan diambil tidak menimbulkan konflik antar level strategis yang satu dan yang lainnya. Kedua, menginternalisasikan tujuan bersama yang akan diraih untuk menghindari sifat mementingkan diri sendiri atau egosentris antar level strategi. Terima kasih.